Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Ketua Umum Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2023, Saudara Syahril Fajri Pratama. Yang kami hormati Ketua Gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2023, Saudari Ecin Septia. Yang kami hormati jajaran kepengurusan Kopma Unila dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruang Zoom ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam acara belajar bareng yang diadakan tanggal 1 dan 2 Juni tahun 2023. Perkenalkan, saya Niwayan Astiariani selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Koperasi Indonesia, dan Mars Kopma Unila. Hadirin diharapkan berada pada sikap sempurna.
Kami Kopma Unila berkarya demi bangsa, berdiri bersama satu keluarga melangkah untuk Indonesia. Jayalah Kopma Unila, gapai cita setinggi asa. Jayalah Kopma Unila, maju bersama kita bisa. Jayalah Kopma Unila, gapai cita setinggi asa. Jayalah Kopma Unila, maju bersama kita bisa. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kopma Unila. Kepada Saudari Ecin Saktia, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung, Syahril Fajri Pratama, yang terhormat Kepala Bidang BSDA Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung, Puja Dwi Maharani, yang terhormat Demisioner Gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, dan yang saya sayangi pengurus Kopma Universitas Lampung dan pengurus IFEB serta peserta barbar pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara barbar Vol 5 bersama Gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Malam hari ini kita akan mengadakan barbar atau belajar bareng pada hari pertama, di mana materi yang akan dibahas ini adalah materi statistika ekonomi dan juga akuntansi keuangan menengah 1 yang akan diisi oleh pemateri-pemateri yang berpengalaman di mata kuliah tersebut.
Barbar ini sendiri merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai bentuk persiapan menjelang UAS. Jadi dengan diadakannya barbar ini, aku berharap teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan teman-teman semua nantinya bisa mengerjakan UAS itu dengan lancar dan memperoleh nilai maksimal. Kemudian di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Kopma Unila dan demisioner serta PSDA karena sudah menyempatkan hadir dalam pembukaan barbar ini, dan juga terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai tanpa adanya hambatan. Semangat untuk peserta barbar pada malam hari ini. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf, dan kepada Allah aku mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Ecin Setia atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2023 sekaligus membuka acara barbar pada malam hari ini. Kepada Saudara Syahril Fajri Pratama disilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Ketua Badan Pengawas Saudari Vina Zahra beserta jajaran Badan Pengawas lainnya. Kemudian saya hormati juga jajaran kepengurusan Kopma periode 2023, teman-teman kabinet INA yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Kepala Bidang PSDA dan jajarannya. Kemudian juga saya hormati Saudari Ecin selaku Kepala Ketua GFEB dan jajaran kepengurusan GFEB. Kemudian ada Demis juga, teman-teman GFEB. Kemudian yang terakhir tentu saja teman-teman para peserta belajar bareng volume 5 gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul melaksanakan barbar volume 5 ini membahas tadi di-spill ya bahasannya AKM sama statistika ekonomi gitu. Jadi senang sekali lah akhirnya teman-teman GFEB selalu budayanya itu selalu ada gitu, nggak pernah lepas karena barbar ini udah cukup lama, mungkin dari tahun 2 tahun yang lalu, GF yang 2 tahun yang lalu selalu ada, dan ini ada teman-teman mempertahankannya gitu. Karena ini lagi-lagi ajang yang membuka forum intelektual yang ada di Kopma selain forum bisnis dan forum-forum yang ada di kepanitiaan. Ini juga ngebuktiin kalau Kopma itu sebuah wadah pemenuh hasrat suatu golongan gitu. Dan pada malam ini golongan yang ingin belajar AKM dan statistika ekonomi ya berkumpul pada malam ini. Karena kita tahu sendiri lah beberapa orang mungkin kalau diajarin teman atau orang sebaya itu lebih ngerti gitu ya dibanding diajarin dosen atau bahkan guru-gurunya gitu. Tadi aku sempat survei sedikit, data yang aku kumpulin ada 135 orang yang ada di grup barbar. Itu terdiri dari umum ya, bukan dari anggota Kopma aja. Ya walaupun saat ini mungkin masih 97, masih 40 orang lagi yang masih belum hadir, tapi ini nunjukin bahwa ada antusias dari mahasiswa untuk memenuhi forum ini. Mengingat pas juga nih momennya, seperti yang Ecin bilang tadi, karena minggu depan tuh bakalan UAS ya, Ecin ya. Dan pada minggu ini FEB itu lagi minggu tenang gitu. Saya selaku ketua umum sebenarnya berterima kasih untuk teman-teman GFEB yang telah mempersiapkan pertemuan ini, dan juga berharap semoga ilmu yang dipelajari pada malam ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadi pintu awal untuk kita berjejaring lebih luas di Unila, khususnya untuk peserta non-Kopma ya, karena seyogianya salah satu tujuan berkuliah ialah menjaring relasi yang sangat luas gitu, agar menjadi kemudahan di setelah perkuliahan ini. Karena aku diminta membuka tadi, oleh karena itu dengan resmi forum belajar bareng volume 5 itu resmi aku buka. Oke, sekian sambutan dari aku, lebih dan kurangnya aku mohon maaf, kepada Allah aku mohon ampun. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syahril atas sambutannya. Acara selanjutnya
yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Yoga Fernando. Kepada saudara dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Fernando Rahmat. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sejenak kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhaan atas apa yang kita lakukan di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada masyarakat dan bangsa kami. Dengan nikmat-Mu jugalah kami masih dapat hadir dalam acara Barbar 45 GEPB Kopma Unila tahun 2023. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini senantiasa selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, berilah kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam membangun Kopma Unila ke depan, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan orang tua kami. Lindungilah kami semua dari siksa api neraka, ya Allah. Lindungilah kami dari segala macam musibah, bencana, kekeringan, kelaparan, wabah, dan penyakit, ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami berlindung dan memohon pertolongan. Semoga setelah selesai acara ini, Engkau selalu merahmati, melindungi, dan senantiasa membimbing kami, ya Allah, agar kemudian kami menjadi yang lebih baik ke depannya. Bimbinglah dan tunjukilah kami dengan jalan nur yang penuh keberkahan. Semoga setelah terselenggaranya acara ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat bagi kami, dapat membuka wawasan kami, dan dapat menjadi salah satu bekal sukses kami di masa mendatang. Ya Allah, ya amin. Allahumma arinna bi'ilmi wa janna bihilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bin afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa zikran hablan thayyiban mubarakatan fi. Allahumma hawir qulubana bi quril hidayati kama warta abdal bin nuri samsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbana wa bika amsana wa bika nahya wa bika namut wa akhir masyir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yoga Fernando atas pembacaan doanya. Acara selanjutnya yaitu langsung masuk ke materi Barbar. Aku buka kembali ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Gimana nih? Udah pada siap kan untuk ikut kegiatan Barbar? Belajar bareng malam hari ini? Siap, Kak. Nah, di mana Barbar kali ini tuh terbuka untuk seluruh mahasiswa atau mahasiswi Unila loh, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pastinya kita udah siap. Sebelum itu, perkenalin lagi, nama aku Niwayan Astiaryani, selaku moderator hari pertama Barbar kali ini. Nah, jadi malam kali ini kita bakal belajar untuk persiapan UAS nih teman-teman. Pada tahu nggak nih materi kita yang pertama tentang apa? Dan kira-kira siapa ya kakak tutor yang bakal belajar bareng kita malam ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah lihat pamfletnya belum?
Tahu, Kak. Ada yang udah tahu. Pasti karena Gila ini ngeliat pamflet ini. Oke. Jadi langsung aja ya. Jadi materi kita yang pertama itu tentang statistika ekonomi yang akan disampaikan oleh ini komen dari banget yang akan disampaikan oleh Kak Sela Septianti, dan materi kedua yaitu akuntansi menengah 1 yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal Algosyahi. Nah, kira-kira Kak Shelanya udah ada belum ya? Ah, itu udah ada Kak Selanya. Halo Kak Sela. Halo Asti, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak, cuman suaranya kecil. Oh, kecil ya? Ya udah. Oke. Halo Kak, masih di mute? Oh iya, maaf ya. Kalau sekarang udah agak better belum? Oke, better Kak. Oke. Kak Sela gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah siap belum nih Kak buat nyampein materi pertama pada barbar malam ini? Bismillah ya, siap. Oke, karena Kak Selanya udah siap, teman-teman juga udah pada siap dong. Kayaknya langsung aja nggak sih, biar nggak kemalaman. Jadi langsung aja aku serahin ke Kak Sela. Untuk Kak Sela, the is yours. Oke, makasih ya Astri atas waktu yang diberikan. Eh, Kira-kira di sini pada ini ya, pada apa ya namanya? Aduh, jadi nervous nih, banyak banget orangnya udah lama ini. Di sini pada semester 2 semua ya, kebanyakan. Iya, Kak Sela. Ya bener Kak. Ya udah mungkin kalau untuk statistika aku singgung dikit ya. Kita langsung mulai aja gitu biar nggak kemalaman. Untuk statistika sendiri kalau di semester 2 itu materinya itu antara tren, regresi, linear, angka indeks, itu sih yang sering keluar. Dari materi-materi itu mungkin aku kasih gambaran sedikit ya biar mengembalikan ingatan-ingatan sebelumnya gitu. Nah, untuk yang pertama itu kan, oh iya sebelumnya juga aku mau minta maaf soalnya aku belum sempat untuk nyiapin PPT-nya. Jadi aku singgungnya nih secara sekilas saja, terus kita langsung bahas soal. Nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa Kak. Oke, oke. Nah, yang pertama itu kita bahas tren dulu kali ya. Untuk analisis tren sendiri itu biasanya digunakan untuk forecasting. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu biasanya menggunakan analisis tren untuk nge-track penjualan mereka ke depannya berdasarkan data-data historis yang sudah ada gitu. Misalnya data-datanya itu dari 2018 sampai 2019. Nah, kita mau nge-forecasting nih kira-kira di 2021 penjualan kita berapa gitu. Nah, perusahaan biasanya memakai analisis tren ini untuk nge-track penjualan mereka di 2021 itu. Nah, untuk analisis tren ini yang perlu kita garis bawahi itu sebenarnya di nilai X-nya atau di nilai variabel independennya. Jadi, kalau di analisis tren ini, nilai X itu kalau kita jumlahin semuanya itu hasilnya adalah 0. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjutnya di soal ya. Sekarang kita singgung aja dulu. Udah itu, statistika itu selain analisis tren, ada juga yang namanya analisis regresi. Analisis regresi ini fungsinya sama kayak analisis tren, itu untuk nge-track penjualan ke depannya itu bagaimana. Tapi bedanya kalau analisis apa sih tadi? Kalau analisis tren itu
X-nya harus sama dengan 0, kalau analisis regresi ini X-nya nggak perlu sama dengan 0. Nah, gimana kalau kasusnya X ini tidak disediakan gitu ya di soalnya. Kalau misalnya ada kasus seperti itu, yang harus kita lakukan itu X-nya itu adalah urutan apa ya namanya, angka berturut-turut. Jadi dari nomor 1, 2, 3 gitu seterusnya. Terus kalau misal mau pakai 2, nanti 2 loncat ke 4, 6, 8, dan seterusnya gitu. Itu aja sih bedanya dari analisis tren dan analisis regresi. Terus setelah itu ada yang namanya korelasi. Korelasi itu adalah seberapa kuat hubungan antara variabel A dengan variabel B. Istilahnya gitu. Misalnya kalau variabel A ini terjadi penurunan, apakah variabel B ini akan terdampak atau tidak? Itu gunanya korelasi. Dan itu ada juga yang namanya indeks harga ya. Indeks harga itu penggunaannya itu untuk melihat keadaan apa ya namanya? Keadaan perekonomian di negara itu intinya. Nah, jadi kan pada indeks harga itu sendiri, itu kan ada yang namanya tahun dasar. Tahun dasar itu diambil dari tahun di mana perekonomian kita itu stabil. Jadi untuk tahun dasar sendiri pada indeks harga itu kita nggak bisa nge nembak, ya kita nggak bisa nembak gitu misalnya, oh kita ada data dari 2018 sampai 2023 gitu, oh ya udah tahun dasarnya 2018 aja gitu. Nah kita nggak bisa, kita juga harus ngelihat kondisi perekonomian pada 2018 itu apakah stabil atau tidak. Kalau misalnya tidak stabil, maka kita harus cari tahun-tahun lain yang perekonomiannya stabil. Kalian mungkin ini ya belum bisa ngegambarin ya gimana yang aku jelasin, soalnya di sini aku juga belum ada PPT-nya. Jadi mungkin kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Ini kan kita kan persiapan untuk UAS maksudnya. Nah, jadi kita bakal bahas soal-soal UAS yang udah keluar tahun lalu. Yang harapannya nanti soal-soal itu bakal insya Allah keluar juga lah tahun ini ya. Jadi ini sebagai gambaran aja untuk kalian UAS, biar nanti nggak kaget banget gitu, biar bisa ngisinya gitu ya. Aku izin share screen ya. Eh, wait. Oke, share screen aku udah kelihatan belum? Udah ya? Udah, Kak. Oke. Jadi di sini aku udah punya ininya, apa sih namanya? Contoh soalnya gitu. Mungkin kita langsung bahas aja kali ya, biar cepet. Dan teman-teman mohon diperhatiin ya, biar nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung ditanya gitu. Kita di sini belajar bareng. Aku di sini bukan sebagai yang paling mengerti, bukan. Tapi di sini kita belajar bareng. Aku juga masih ada salahnya. Jadi kalau misalnya menurut kalian di sini masih ada yang salah, kalian boleh langsung koreksi ya nanti. Oke, jadi pada nomor 1, ini kita berkaca dari soal tahun lalu ya. Oh, mungkin aku tunjukin soal tahun lalunya dulu kali ya. Bentar. Maaf ya. Oke, sekarang udah kelihatan belum? Oke, mungkin kita baca soalnya dulu ya. Untuk soal nomor 1, itu disajiin data hutang publik Indonesia
yang mana nominalnya itu dalam miliar dolar US selama tahun 2020 sampai 2021. Nah, kita lihat di data ini, dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, 3, dan 4. Yang mana di keempat kuartal ini jumlah hutang kita itu berbeda-beda. Ada yang 600, 700, 800, sampai ada yang 900 di kuartal 3 2021. Terus pertanyaan dari nomor 1 ini ada 2. Yang pertama, itu dia ingin kita menyelesaikan masalah trennya, persamaan tren. Nih, hitunglah persamaan tren dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan jelaskan besaran koefisiennya. Terus untuk soal yang kedua, dia bertanya persamaan tren tersebut kalau udah ketemu itu kira-kira total hutang pada kuartal 1 dan kuartal 2 2022 gimana? Jadi untuk pertanyaan A ini yang harus kita lakukan itu adalah mencari persamaan trennya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini kan tidak disajikan ya jumlah X-nya itu berapa, tapi yang disajikan cuma jumlah Y kan. Jumlah Y ini adalah nominal hutang Indonesia. Nah, kita kan nggak tahu ya variabel X atau variabel bebas yang mempengaruhi hutang itu apa. Makanya di persamaan tren ini, untuk X-nya kita buat sigma X sama dengan 0. Jadi gimana biar X itu kalau kita tambahin hasilnya 0. Nanti kita bahas lebih lanjut di jawabannya. Terus untuk pertanyaan yang B ini nyuruh kita untuk mencari berapa nominal Y atau berapa nominal hutang publik Indonesia ini pada kuartal 1 dan kuartal 2 2022. Oke. Nah, jadi dari pertanyaan B ini kita udah bisa simpulkan bahwa Y dalam pertanyaan nomor 1 ini adalah total hutang, atau Y ini adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel X. Jadi yang kita cari nanti adalah Y. Kita mau bahas soalnya dulu 1-3 atau bahas soal terus jawaban? Kalian enaknya milih yang mana? Soal dulu semua apa soal dan jawaban? Ada yang mau ngasih saran nggak? Itu di kolom komentar Oh. pada bilang soal jawab aja, Kak. Oke, soal jawabannya. Oke, jadi di sini udah paham semua belum soal ini? Udah aku jelasin ya tadi, udah paham. Selanjutnya kita coba menyelesaikan permasalahan ini ya. Aku share screen lagi. Kelihatan nggak share screen ini? Excel-nya. Apa nge-stuck di PDF? Di PDF, Kak. Nge-stuck ya? Tunggu. Kalau sekarang udah kelihatan? Sudah. Udah, Kak. Oke. Tadi kita udah ngebahas soalnya gimana ya. Wait. Sekarang kita coba menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Nah, ini tadi aku salin soalnya secara singkat. Tadi kan kita disajikan data nominal hutang publik Indonesia selama 2 tahun ya.
di mana dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal, yaitu kuartal 1 pada tahun 2020 dengan nominalnya 654 miliar, kuartal 2 dengan 700 sekian, kuartal 3 juga 700 sekian, kuartal 4 800 sekian, dan 2021 kuartal 1-nya 856, kuartal 2-nya 800 sekian, dan kuartal 3-nya 900, beserta kuartal 4-nya juga 900. Terus tadi di pertanyaan pertama, kita disuruh untuk menyelesaikan bagaimana persamaan trennya. Nah, aku bilang kan tadi, kalau kita disuruh mencari persamaan tren, berarti yang harus kita lakukan itu adalah mencari X dengan jumlahnya, kalau kita jumlahin itu sama dengan 0 di sini. Kita lihat di sini, X-nya sama dengan 0 kan. Ini udah aku cari tadi. Nah, gimana caranya biar kita tahu X-nya itu adalah min 3,5, 2,5, min 1,5. Itu gimana caranya? Caranya seperti ini. Oh, ini nih. Jadi yang perlu kita ketahui sebelumnya itu adalah jumlah dari N. Kalian udah tahu belum? N itu apa? N itu adalah jumlah data yang ada. Kalau kita hitung jumlah data ini, dia ada 8, yaitu 4 data pada 2020 dan 4 data pada 2021. Iya kan, ada 8. Nah, 8 data ini kita bagi dengan 2. Nih, kalau 8 data dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 4 kan. Nah, setelah itu kita hitung dari data ini, pertengahannya di mana? Kalau dalam di statistik itu namanya mean. Mean apa median? Mean. Oke. Jadi kita lihat nih, meannya di mana? Tadi kan katanya oh median. Oke, sorry. Kita lihat nih, kan udah kita cari kan tadi. N itu 8, kita bagi 2, 4. Kita cari mediannya berarti di antara kuartal 1 2020 sama kuartal antara kuartal 4 2020 sama kuartal 1 2021 kan. Nah, di antara kuartal ini berarti gimana ya ngejelasinnya? Berarti di antara 2 kuartal ini ada satu nilai yang mana nilai itu benar-benar nilai meannya, iya kan? Nah, jadi kenapa aku di sini bikin spasi di sini? Karena di sini ada perandaian nilai yang sebenarnya, nilai tengah yang sebenarnya, gitu. Kalau misal data kita 7, kalau 7 plus 1 bagi 2 itu kan pas ya. Kalau ini kan nggak pas ya, kalau kita bagi 2 dia 4, nggak ada nilai tengah yang tersisa di tengah kan. Kalau dia datanya ganjil, dia pasti ada yang tersisa kan di tengah sini. Makanya di sini aku kasih space, itu perandaian di space ini, di nilai aslinya ini, itu nilainya adalah 0. Nilai X-nya adalah 0. Jadi mudahnya gini, kalau datanya genap, kalau analisis tren datanya genap, X-nya itu adalah kelipatan dari 0,5. Kalau datanya ganjil, X-nya itu adalah kelipatan dari 1. Paham? Oke, lanjut. Terus kenapa di sini, kalian mungkin tanya ya, kenapa di sini X-nya kalau ke atas minus, kalau ke bawah dia nge-plus? Karena di sini kita mau nge-forecasting ke depannya gimana, makanya di sini kalau X-nya ke atas gini, kalian bikin tanda minus. Dari minus 0,5 naik jadi minus 1,5, naik lagi jadi minus 2,5 sampai minus 3,5. Tapi kalau ke bawahnya, X itu kita bikin plus. Dari 0,5, 1,5, 2,5 sampai 3,5. Di sini kan di nilai X ini kan dia sama kan nominalnya. Nominalnya sama 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Tapi yang ngebedain itu kalau ke atas dia ada tanda minusnya. Nah, kenapa di atas juga dikasih tanda minus? Itu buat fungsinya itu biar X, sigma X itu dia sama dengan 0. Kan aku udah bilang tadi, di analisis tren
itu sigma X harus sama dengan 0. Makanya di sini kita pakai tanda minus. Sedangkan di sini kita nggak pakai tanda minus. Biar mereka saling nutupin gitu. Nah, setelah itu, langkah kedua, kalau kita udah nemuin nilai X-nya, langkah kedua yang harus kita cari untuk persamaan tren itu adalah memangkatkan X-nya. Ini nih X pangkat 2 ya maksudnya. Ini X pangkat 2. Oke. Dipangkatkan X-nya. Dari minus 3,5 pangkat 2, minus 2,5 pangkat 2, minus 1,5 pangkat 2, dan minus 0,5 pangkat 2, seterusnya sama juga kayak yang ini. Setelah kita pangkatkan, itu yang harus kita cari lagi itu adalah X kali Y. Jadi pada persamaan tren ini yang harus kita cari itu ada 3 tabel. Yang pertama tabel X yang sama dengannya harus 0. Yang kedua itu adalah tabel X pangkat 2. Dan yang ketiga itu adalah tabel X dikali dengan Y. Kalau kita udah nyari ketiga tabel itu, maka kita langsung bisa masukin nilai ini, langsung masukin nilai sigma ini ke dalam rumus yang udah disediakan. Rumus yang disediakan biasanya kalau statistik itu rumusnya dikasih di bawah B. Itu biasanya dikasih di bawah. Oke, karena kita udah di sini, langsung aja kita masukin ke dalam rumusnya. Aku udah tulis rumusnya di sini. Kalau kalian mau nulis lagi nggak apa-apa. Terus kalau misal aku ngejelasinnya kecepatan, kalian ada yang belum ngerti, boleh ini ya, boleh langsung dikasih tahu ke akunya. Untuk di sini persamaan tren itu dia adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dengan Y itu adalah variabel dependen atau variabel yang bakal kita cari, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Itu adalah variabel Y. Terus A sama B di sini kita sebutnya konstanta. Konstanta ini adalah nilai yang mempengaruhi variabel Y dan variabel X juga. Gitu. Terus kalau X di sini adalah variabel dependen atau variabel yang akan mempengaruhi nilai dari variabel Y. Makanya variabel X ini sering juga disebut variabel bebas, karena nilainya itu tidak terikat oleh apapun, beda sama variabel Y. Kalau variabel Y kan dia terikat ya, nilainya bakal dipengaruhi sama variabel X, sama konstantanya juga. Tunggu. Terus untuk di sini kan variabel Y itu yang bakal kita cari. Sedangkan variabel X itu yang udah ketemu di sini kan. Jadi yang harus kita cari lagi itu adalah konstanta A dan konstanta B. Nah, di analisis tren ini alhamdulillahnya alhamdulillahnya rumusnya ini belum ribet gitu kalau di analisis tren. Rumus dari analisis tren ini sendiri untuk nyari A itu mudah banget, yaitu sigma Y atau nilai Y ini kita tambahin semua. Sigma itu artinya penjumlahan atau keseluruhan. Nah, sigma Y itu dibagi dengan N. N itu jumlah data. Nah, kita udah tahu di sini sigma Y-nya itu atau keseluruhan atau jumlah dari variabel Y itu adalah 6.678. Sedangkan jumlah data kita ada 8. Jadi di sini kita langsung bagiin aja. 668 dibagi 8. Ini udah aku rumusin, bisa kita lihat. Dari B20 kan ini. Ini B, ini kolom ke 20. B20 yaitu jumlah dari Y, kita bagi dengan 8. 8 itu jumlah datanya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setelah kita bagikan, kita dapat nilainya
834,75. Kenapa di sini aku ngambil kenapa aku di sini ngambil 2 angka di belakang koma? Karena di statistika itu biasanya kita ngambil 3 angka di belakang koma. Tapi angka yang ketiga itu kita bulatkan ke angka kedepannya. Jadi tinggal 2 angka. Ingat ya, kalau kalian mau ngebagiin, itu kalian ngambil 3 angka di belakang koma, terus angka ketiganya itu kalian bulatkan untuk gabung ke angka keduanya. Gitu. Terus kita udah ketemu ya, konstanta A itu nilainya 834,75. Nah, setelah itu kita tinggal nyari konstanta dari B. Konstanta dari B itu sendiri, itu nyarinya adalah sigma Y dikali X, atau jumlah dari Y dikali X, itu dibandingkan dengan X kuadrat. Ini X kuadrat. Nah, kita udah nyari juga tadi nih. Sigma Y dikali X itu kan ada 1520. Tinggal kita bagiin sama 42 nih. Kita bagiin dari sigma X kuadrat, itu kan 42. Jadi tinggal kita bagiin, ini di sini coba kita lihat apakah benar. Ternyata benar. Dari E20 ini, sigma Y kali X, itu dikali dengan D20. D20 ini, yaitu sigma X kuadrat. Setelah kita kalikan, kita menemukan hasilnya yaitu 36,19. 19 ini juga sama. Kita ambil 3 angka di belakang koma, terus kita bikin jadi 2 angka di belakang koma. Nah, karena kita udah nyari konstanta A sama konstanta B, maka kita bisa menyusun persamaan tren daripada analisis regresi dari data ini. Jadi kita analisis tren dari data ini. Jadi untuk persamaannya sendiri pada kasus ini, Y sama dengan 834,75 ditambah 36,19 dikali X. Nah, biasanya kalau di soal itu kita bakal ditanya, artinya apa sih dari persamaan ini? Persamaan ini artinya apa sih gitu. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Untuk variabel ini, untuk konstanta A ini yang nilainya 834,75, itu artinya gini, interpretasinya. Apabila Y tidak dipengaruhi oleh X, maka nilai Y adalah 834,75. Itu interpretasinya untuk yang A. Paham? Paham lah ya. Bismillah. Terus untuk suara aku kedengeran nggak ya? Apa kecil tadi? Kedengaran, Kak. Kedengeran ya? Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke. Oke, lanjut ya. Terus untuk interpretasi kedua ini, yaitu nilai X sebesar 36,19, itu artinya gini. Apabila X mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai Y akan naik sebesar 36,19%. Gitu interpretasinya. Jadi aku ulangin lagi, mungkin kecepatan ya. Aku ulangi lagi, untuk konstanta A itu interpretasinya apabila nilai Y tidak dipengaruhi oleh nilai X, maka nilai Y adalah 834,75. Gitu. Terus untuk interpretasi konstanta yang B itu adalah apabila X mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai Y akan mengalami kenaikan sebesar 36,19%. Udah clear? Ada yang mau ditanyain dari soal nomor 1.A?
Aku mau nanya, Boleh. itu berarti cara kita untuk nentuin X-nya, itu kan X-nya kan nggak ada di soal kan, berarti kita nentuin sendiri. Itu selalu dia 0,5, pasti mulainya. Oh, itu. Enggak. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, kalau datanya genap, itu kenaikannya 0,5 atau dimulainya dari 0,5. Tapi kalau datanya ganjil, itu mulainya dari 0. Jadi misalnya di sini ada data baru nih. Misal di sini ada QR misalnya. Kita perandaian ya. Iya. Di sini ada QR, terus di sini nilainya 700 misalnya. Berarti di sini dia bukan min 3,5, 2,5 bukan. Dia dimulainya dari 0. Aduh, wait. Nah, di sini, di data QR ini, kalau kita jumlahin ya, datanya kan jadi 9 ya, ada 9 data. Ya kan, ada 9 data. Nih. Nah, dari 9 data ini, kita bagi dengan 2. 9 bagi 2. Coba kita, ini 9 per 2. 9 bagi 2 itu kan hasilnya 4,5 kan. Coba kita hitung 4,5 itu di mana? 1, 2, 3, 4. Oke, ini 4 untuk kuartal pertama kan. Terus 1, 2, 3, 4. Ini untuk kuartal kedua. Nah, sedangkan QR ini dia nggak bisa masuk yang atas ataupun yang bawah kan. Karena kalau dia masuk yang atas, berarti data kita nggak seimbang. Yang atas 5, yang bawah 4. Kalau dia masuk yang bawah, gitu juga datanya bakal nggak seimbang. Yang bawah 5, yang atas 4. Jadi, yang atas itu harus seimbang sama yang bawah. Kalau yang atasnya 4, yang bawahnya juga 4. Jadi gimana sih QR ini? QR ini X-nya menjadi 0. X-nya 0. Terus kalau dia naik ke atas, ingat ya, kalau naik ke atas, X-nya itu bernilai negatif. 0, terus negatif 1. Terus kalau dia turun ke bawah, X-nya itu bernilai positif. Berarti positif 1. Kalau kita gini, hasilnya bakal 0 kan. Makanya yang perlu diingat, yang perlu di-highlight kalau di analisis tren ini adalah jumlah datanya. Jumlah datanya itu ganjil apa genap. Kalau ganjil dia dimulai dari 0, kalau genap dia kelipatan 0,5. Gitu. Jelas nggak? Ada yang mau ditanya lagi? Ada. Kan misalnya dia, kalau misalnya dia kayak gini kan, dia berarti yang 2020-nya, itu dia X-nya itu mulainya dari kuartal keempat dulu. Untuk numbering-nya, maksudnya misalkan ini kita kayak tadi ya, datanya genap gitu 4 kan, ada 4 kuartal. Nah, terus tadi kan kosong di tengah-tengahnya kayak gini ya. Nah, tapi dia kalau yang 2021 dia emang mulai dari kuartal 1, sementara dari 2020 dia mulainya dari kuartal 4-nya gitu ya, Kak? Iya. Jadi kita ngambil di tengahnya ini. Kan kalau di sini data kita 8 kan. 8 itu kita bagi 2 hasilnya 4. Nah, karena dia nggak ada koma-komanya berarti dari data keempat ini kita ambil. Data Q4 sama Q1. Ini yang kita ambil sebagai awalan. Jadi min 0,5 sama 0,5. Itu aja sih yang perlu di-highlight untuk analisis tren itu. Kalau misalnya dia tahunnya ada 3 kan misalnya 2020, 2021, 2022. 2021, Tengah-tengahnya di mana? 2020. Nggak, Kalau maksudnya dia, oh iya sama aja sih. Kalau misalnya ada 3 tahun berarti kan ada 12 data ya. ya. Kita sama dengan ini aja di sini. Sama dengan 12 dibagi 2. 12 bagi 2 kan 6 ya. Jadi di data ke-6 dan data ke-7 itu nilainya 0,5 dan min 0,5. Misalnya ya. Misalnya aja ini data ke-6 dan data ke-7. Nah, jadi di dua data ini nilainya min 0,5 ke atas sama 0,5 ke bawah gitu. Jadi sama aja. Berarti kita nggak apa-apa, nggak usah ngikutin tahunnya gitu ya, Kak. Kita kayak ngeliat fokus sama datanya aja, walaupun tahunnya ke mix di tengah-tengah, yang penting kita cari tengahnya aja gitu ya. Iya, benar.
Oh, oke Kak, paham. Kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak yang belum paham atau belum jelas ditanyain sebelum kita lanjut? Oke, aku anggap udah paham semua ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh nanti menghubungin aku lagi. Oke? Kita lanjut ke nomor B. Yang nomor B itu perkiraan total hutang publik pada kuartal 1 dan kuartal 2 2022. Nah, ini mungkin si Raya bakal bingung lagi, tapi aku jelasin sebelum kamu bingung ya. Nih, kita lihat. Nah, jadi di sini yang ditanya itu adalah kuartal 1 dan kuartal 2 pada tahun 2022. Aku kasih tahunnya kali ya di sini biar nggak bingung. 2020. Nah, aku udah kasih tahunnya di sini. Nah, kan kita udah nyari nih di persamaan yang atas itu nilai X dari 2020 sama 2021 kan udah ketemu ya. Nilai X-nya segitu untuk mencari persamaannya. Terus kalian mungkin bingung ya di sini. Kita nambah data, tapi kok nilai X-nya ini berlanjut gitu. Bukannya kita nolin lagi gitu. Penjelasannya di sini gini. Karena persamaan persamaan Y ini kita cari dari data sebelumnya, dari data 2020 sama data 2021, maka untuk setelahnya nilai X itu akan berlanjut. Jadi dari 3,5 ke 4,5 ke 5,5 dan seterusnya. Untuk kuartal seterusnya itu bakal berlanjut. Karena kenapa? Karena anggapan kita di sini tahun dasarnya itu adalah 2020 dan 2021. Jadi kita bukan menambah data, tapi kita memperkirakan data selanjutnya. Ingat ya, di highlight. Kalau ditanya kayak gini, kita bukan menambah data, tapi kita memperkirakan data selanjutnya itu berapa. Oke? Nah, makanya di sini aku kasih tabel lagi untuk melanjutkan di kuartal 1 2022 dan kuartal 2 2022. Soalnya itu yang ditanyakan. Nah, kita lanjutin aja. X-nya itu dari X yang 2021 tadi. Kalau 2021 kan dia berhentinya di 3,5. Makanya di kuartal 1 2022 dia juga nambah 1 jadi 4,5 dan kuartal 2-nya jadi 5,5. Terus kenapa di sini nilainya positif? Karena X ini dia turun ke bawah, bukan naik ke atas. Kalau misalnya ada kasus yang nanya perkiraan total hutang publik pada kuartal 1 dan 2 tahun 2019 misalnya. Berarti X-nya naik ke atas. Naik ke atas itu kita kasih tanda minus. Jadi minus 4,5 minus 5,5 gitu. Tapi karena ini untuk tahun selanjutnya, maka X-nya kita beri nilai positif 4,5 dan 5,5. Setelah kita menentukan X-nya ini berapa, kita tinggal masukin aja nilai X itu ke persamaan Y ini. Di persamaan Y kan itu rumusnya adalah 834,75 ditambah 36,19 dikali dengan X. Nah, yang kita ganti itu tinggal X-nya doang. Jadi, pada kuartal 1 itu adalah 834,75 ditambah 36,19 dikali dengan X. X-nya itu 4,5. Hasil pada kuartal 1 itu 997,61. Sedangkan pada kuartal 2 dengan cara yang sama kita mendapatkan hasil 1033,80. Jadi selesai. Udah gitu doang. Ada yang mau ditanyain nggak untuk pertanyaan yang B? Kakak mau nanya, Boleh. kalau jawab soal nanti harus nggak bikin tabelnya? Apa boleh nanti dijelasin aja karena apa untuk kota 1 dan 2 tahun 2022 jadi X-nya 4,5. Oh, iya boleh sih. Sebenarnya nanti tuh tergantung kalian. Kalau misalnya waktunya banyak, kalau saran aku sih mendingan dibikin tabelnya biar dosennya juga nggak puyeng
ngoreksinya. Tapi kalau misalnya kalian udah kekejar waktu, waktunya mepet, kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Itu senyamannya kalian aja sih. Oke, makasih. Oke, ada lagi nggak dari nomor yang B yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya. Boleh. Kak, tadi kan di soalnya itu ada tulisan pakai cara pertama atau kedua. Nah, ini cara yang keberapa ya, Kak? Wait a minute. Aku belum ngecek sih. Bentar ya, aku liatin dulu di PPT-nya. Kalau nggak salah ini cara pertama deh. Soalnya cara kedua itu dia dibagi jadi 2 kelompok. Ini kan metode kuadrat terkecil. Kalau nggak salah sih ini cara pertama ya. Aku agak-agak lupa juga sih udah lama. Mungkin nanti aku cari tahu lagi ya untuk jelasnya. Tapi kalau untuk sekarang jawaban aku ini adalah cara pertama. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain dari soal nomor 1, baik A maupun B-nya? Oke, mungkin udah cukup ya. Untuk soal nomor 1, aku anggap clear ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain atau yang masih bingung, nanti bisa PC lebih lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Kita mau langsung masuk ke soal nomor 2, Pak. Istirahat dulu nih. Langsung masuk aja lah ya, biar cepet. Wait. Oke, soal nomor 2. Saatnya kita baca. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu pertanyaannya adalah, untuk meningkatkan mutu output dari suatu produksi, kita harus terlebih dahulu memahami sejauh mana kemampuan proses tersebut. Dalam suatu proses manufaktur, usia pakai sebuah alat potong berpengaruh terhadap kecepatan kerja alat tersebut. Nah, dari kalimat ini, kalimat ini harus di-highlight ya. Dari kalimat ini kita bisa menentukan mana variabel Y dan mana variabel X. Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel X adalah variabel bebas yang tidak terikat oleh variabel lain. Atau variabel X ini adalah variabel yang bakal mempengaruhi si variabel Y. Dalam kalimat ini, usia pakai sebuah alat potong berpengaruh terhadap kecepatan kerja alat tersebut. Jadi bisa kita simpulkan dari kalimat ini, usia pakai sebuah alat itu adalah variabel X karena dia berpengaruh terhadap kecepatan kerja. Kecepatan kerja ini sebagai variabel Y karena dia dipengaruhi oleh variabel X ini. Itu. Maksud kan? Oke, setelah itu kita disajikan datanya, ada kecepatan durasi sama usia pakai. Nah, kalau dari sini kan nggak dikasih tahu ya, yang X-nya yang mana, yang Y-nya yang mana. Tapi dari kalimat di atas tadi kita udah bisa nentuin mana yang X, mana yang Y. Nah, kalau di sini kecepatan durasi itu berperan sebagai Y, karena di kalimat tadi dia dipengaruhi oleh usia pakai. Sedangkan usia pakai ini dia berperan sebagai X atau variabel yang mempengaruhi si variabel Y. Gitu. Nah kan kalau di analisis tren tadi kita nggak dikasih tahu X-nya berapa. Tapi kalau di analisis ini, di yang soal nomor 2 ini, kita dikasih tahu nih X-nya berapa. Tapi kita harus nyari sendiri yang variabel X itu yang mana, yang variabel Y yang mana gitu. Oke. Untuk soal nomor A, itu kita disuruh mencari koefisien regresinya. Terus yang B kita disuruh mencari apabila usia pakainya 100 jam, maka kecepatannya berapa gitu. Terus yang C itu koefisien korelasi atau hubungan antara variabel itu gimana. Dari soal ada yang mau ditanyain nggak? Cukup ya, kita langsung masuk ke jawabannya. Coba kita lihat.
Kita lihat jawabannya. Oke, di sini juga aku udah iniin soalnya secara singkat. Aku iniin lagi ya. Regresi ini dia adalah pengaruh. Arti dari regresi itu adalah pengaruh, seperti pengaruh X terhadap Y, pengaruh Y terhadap X, atau pengaruh Z terhadap Y gitu. Kalau korelasi itu adalah hubungan. Ini perlu diingat ya. Kalau regresi itu adalah pengaruh, sedangkan korelasi itu adalah hubungan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah disajiin ya datanya. Ada 10 alat potong dengan kecepatan operasi dan usia pakai yang berbeda-beda. Sekarang saatnya kita mencari nilai dari analisis regresinya. Analisis regresi ini dia fungsinya juga sama kayak analisis tren. Itu untuk mencari data selanjutnya itu kira-kira berapa. Oh ya, misalnya kalian penasaran, sebenarnya hasil dari analisis regresi sama hasil dari analisis tren itu sama aja. Kalian mau ubah X-nya seberapapun, hasilnya bakal sama aja. Jadi nanti kalian kalau misalnya udah kelar dari statistika, kalau kalian lanjut nanti misalnya ada apa ya? Ada matkul studi kelayakan bisnis atau matkul apa yang disuruh nge-forecasting, kalian itu jangan bingung mau pakai analisis regresi atau analisis tren. Karena kenapa? Karena hasil dari dua analisis ini bakal sama aja nanti ke depannya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal lagi. Di sini udah aku apa ya namanya? Udah aku hitung N-nya itu adalah 10 atau N itu sebagai jumlah data. Jumlah data kita ada 10 dengan Y tadi adalah kecepatan produksinya yaitu 15, 30, 30, 40, 40, 45, 50, 50, 60, 90 dan usia pakainya itu adalah 80, 70, 60, 50, 60 dan seterusnya. Nah, kalau di analisis regresi ini rumusnya agak ribet sebenarnya. Tapi jangan takut dulu nanti UASnya gimana, aku nggak hafal rumus, itu pasti dikasih di bawahnya. Nggak pasti sih, tapi 90% kalian bakal dikasih rumusnya di bawah. Jadi yang harus kalian cari itu adalah tabel X dikali Y, tabel X pangkat 2, sama tabel Y pangkat 2. Itu yang harus kalian cari untuk menentukan berapa persamaan regresinya. Wait. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, aku udah cari tadi. Untuk X dikali Y itu kita langsung ke sigmanya aja kali ya. Karena di apa sih namanya? Karena untuk mencari rumus itu kita cuma pakai sigmanya. Kita nggak pakai nilai-nilai kecilnya kayak gini, kita nggak pakai, tapi kita pakai sigmanya atau keseluruhan jumlah nilainya itu. Nih. Jadi untuk variabel Y, sigma Y itu adalah 450, sigma X itu 500, sigma X dikali Y itu ada 19.825, sigma X pangkat 2 itu ada 27.400, dan sigma Y pangkat 2-nya itu adalah 23.950. Kalau kalian udah nyari ini nanti, kalian tinggal masukin aja nilai ini ke dalam rumus. Ini rumusnya di sini. Rumus untuk konstanta A sendiri itu adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Ini beda ya. Sigma X2 ini adalah yang ini, yang 27.400. Sedangkan
sigma X pangkat 2 ini adalah jumlah X ini, 500 ini, kita pangkatkan dengan 2. Itu bedanya. Ini aku kurang kurung kayaknya. Kita kasih kurung. Biar nggak bingung. Oke. Jadi setelah itu tinggal masukin aja. Apa sih namanya? Tinggal masukin aja nominal-nominal tadi. Sehingga didapatkan konstanta A itu nilainya adalah 100,73. Nah, mungkin sebagian dari kalian itu ada yang ini ya, pakai rumus yang ini. Pakai rumus A itu sama dengan Y bar dikurangin B dikali X bar. Setelah aku cari, kalau kalian ribet pakai rumus yang ini, kalian juga boleh pakai rumus yang ini. Soalnya hasilnya sama aja, gitu. Jadi dia hasilnya sama aja, jadi kalian tinggal pilih mau pakai rumus yang ini atau pakai rumus yang ini. Seenaknya kalian aja sih nanti. Tapi aku saranin kalian pakai rumus yang ini. Rumus yang panjang dan ribet ini aku saranin pakai ini sih. Soalnya nanti di waktu kalian nyari B juga, kalian bakal pakai rumus yang mana pembaginya itu dia sama kayak rumus yang A. Jadi kalian tinggal ngehafal 3 rumus, di sini kalian udah dapat konstanta A sama konstanta B. Oke, lanjut. Untuk konstanta B, untuk konstanta B itu sama aja, kita tinggal masukin di rumus, N-nya 10, kita masukin, dikali sigma XY, yaitu 19.825, dikurangi dengan sigma X-nya itu adalah 500, dikali dengan sigma Y. Sigma Y-nya itu adalah 450. Dibagi dengan N-nya 10, dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu adalah 27.400, dikurangi sigma X pangkat 2. Ini sama juga. Ini sigma X pangkat 2. Wait. Nah, sigma X pangkat 2-nya itu adalah 500, kita pangkatkan dengan 2. Jadi kita ketemu konstanta B-nya itu adalah minus 1,11. Nah, mungkin kalian bingung ya. Kan kalau persamaan itu dia bentuknya itu adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Itu bentuk dasarnya kan. Tapi di sini nilai B-nya minus, jadi gimana Kak gitu. Kalian ikutin aja nilai minus di sini. Jadi jadi dia Y sama dengan 100,73 dari konstanta A ini dikurangi ini dia ngikut nilai dari konstanta B. Dikurangi dengan minus 1,11 dikali dengan X. Jadi kalian nanti nggak usah bingung kalau nilai B-nya minus, kalian tinggal ikutin aja nilai dari si B ini, apakah dia plus atau minus. Kalau dia plus, tulis plus, kalau dia minus, ditulis minus. Nah, terus kita juga ditanya, diinterpretasiin dong persamaannya apa gitu. Ya sama aja kayak persamaan tren tadi. Misalkan apabila nilai Y tidak dipengaruhi oleh nilai X, maka nilai Y adalah 100,73. Gitu interpretasinya. Terus untuk interpretasi yang ini, apabila X naik 1%, maka nilai Y akan turun sebanyak 1,11%. Kenapa? Kalau di tren tadi kan dia akan naik kan. Kalau di regresi yang ini kenapa akan turun gitu? Karena di sini lambangnya minus. Berarti kalau nilai X naik 1%, nilai Y akan turun sebesar 1,11%. Tapi kalau di sini lambangnya plus, dia akan naik. Apabila X naik 1%, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 1,11%. Jadi lambangnya di sini itu juga akan mempengaruhi interpretasinya nanti. Jelas? Ada yang mau ditanyain dari nomor A sebelum kita lanjut ke nomor B? Izin nanya. Oke, kita lanjut ke nomor B ya.
Di nomor B ini kita tinggal wait. Di nomor B ini ditanya, apabila usia pakainya 100 jam, kecepatan operasinya berapa gitu kan. Nah, kita harus highlight lagi kalimat yang di atas tadi, yang di pertanyaan tadi. Di kalimat tadi kan dia bilang usia pakai itu mempengaruhi kecepatan operasi. Jadi 100 jam di sini dia adalah sebagai X karena dia adalah usia pakai. Karena kita udah tahu 100 jam ini sebagai X, maka X ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang udah kita cari tadi, yaitu Y sama dengan 100,73 dikurangi 1,11 dikali dengan X. Kita masukin aja, jadinya Y sama dengan 100,73 dikurangi 1,11 dikali 100. Sehingga kita dapatkan nilai Y itu adalah minus 10,73. Mungkin kalian ini ya, nanya, kenapa sih kalau X-nya naik, itu Y-nya kok malah turun gitu. Kalian lihat lagi dari persamaan ini, dia udah bilang di sini, apabila X mengalami kenaikan 1%, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 1,11%. Pokoknya kalian nanti kalau misalnya kalian agak suspend jawaban kalian salah, kok ini segini gitu. Kalian lihat lagi dari persamaan kalian, itu tandanya minus apa plus. Kalau dia minus berarti harusnya dia menurun apabila X bertambah. Kalau dia plus harusnya dia bertambah apabila X bertambah. Gitu. Penjelasan itu juga ada di nomor C. Sebelum ke C, ada yang mau ditanyain dulu dari yang nomor B? Jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor C. Kita akan mencari korelasinya. Korelasi itu adalah hubungan. Nah, seperti interpretasi yang di atas tadi kan aku bilang kan, kalau nilai positif negatif di persamaan itu akan mempengaruhi interpretasinya kan. Kenapa kayak gitu? Karena di sini ada yang namanya korelasi. Korelasi itu adalah hubungan. Jadi di korelasi itu yang perlu kalian ingat, mungkin kalau mau catat nggak apa-apa, kalau mau diingat aja juga nggak apa-apa. Jadi di korelasi itu ada 4 angka yang harus kita ingat. Yang pertama itu, maksudnya ada 5 angka, salah, sorry. Ada 5 angka yang harus kita ingat atau harus kita highlight. Yang pertama itu adalah angka 0. Yang kedua itu adalah angka minus 0,5. Yang ketiga angka 0,5. Yang ketiga angka minus 1. Dan yang kedua angka 1. Jadi maksud dari angka-angka ini adalah untuk menentukan seberapa kuat korelasi antara kedua variabel tersebut. Nah, coba di sini udah disediakan ya rumusnya, tinggal kita hitung aja. Setelah kita hitung, kita mendapat nilainya minus 0,90. Minus 0,90 itu kan mendekati minus 1. Berarti korelasinya itu memiliki hubungan yang negatif kuat, karena dia mendekati minus 1. Kalau misalnya dia di antara minus 0,5 sampai dengan 0, itu namanya korelasi hubungannya negatif lemah. Gitu juga kayak korelasi yang ke atasnya atau yang ke arah positif itu juga interpretasinya sama. Kalau dia di antara 0 sampai 0,5 itu namanya korelasi positif lemah. Kalau di antara 0,5 sampai dengan 1 itu namanya korelasi positif kuat. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyain dari nomor 2? Cukup ya. Untuk selanjutnya mungkin kalau masih ada yang bingung, langsung ditanya aja di PC ya. Biar nggak kemalaman, kita langsung lanjut ke soal nomor 3.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita disajikan data volume produksi dan harganya di Kecamatan Sidomakmur, yaitu ada 3 tahun yang mana setiap tahunnya ini disajikan data volume dan harga dari beberapa barang yang berbeda, khususnya 4 barang yang berbeda, sehingga kita di sini memiliki banyak data. Terus untuk pertanyaan nomor A, itu kita disuruh hitung indeks harga berdasarkan rumus Las-Peyres dan Pesce dengan 2019 sebagai tahun dasarnya. Terus disuruh lagi bandingkan angka indeks harga Fisher dengan Las-Peyres dan Pesce. Oke, kita langsung ke ininya. Jawaban. Oke, kita langsung ke jawabannya. Dan ternyata, aku minta maaf banget, ternyata di jawaban aku itu makai 2020 sebagai tahun dasarnya, karena aku salah tengok. Kukira yang tahun dasar itu 2020, ternyata 2019. Tapi nggak apa-apa, berarti anggap aja tahun 2020 ini adalah tahun dasar ya. Cara ngitungnya sama aja kok nanti. Kita agak cepet aja biar nggak kemalaman. Oke. Nomor A tadi kan disuruh hitung harga indeksnya dengan rumus Las-Peyres sama Pesce kan. Nah, kita tulis dulu rumus Las-Peyres sama Pesce di sini. Kalau di sini aku mendahulukan dengan Pesce. Rumus Pesce ini kan sigma dari HT dikali KT. H itu harga T, harga pada tahun T. Dan KT itu adalah kuantitas pada tahun T. Dibandingkan dengan H0 dikali KT. H0 itu adalah harga pada tahun dasar, dengan KT adalah kuantitas pada tahun ke T. Nah, kenapa aku di sini kasih, apa sih namanya? Aku kasih tabel, karena biar lebih mudah ngitungnya. Kalau kalian mau ngitung satu-satu tanpa tabel, itu bisa, tapi agak ribet. Kalian nanti pusing, ini punya yang mana, ini punya yang mana. Makanya di sini aku kasih tabel, HT dikali KT pada tahun 2019 itu ini, 60 dikali 30. Terus H0 dikali KT itu adalah, H0-nya kan 40, dikali KT, KT itu volume pada 2019, yaitu 60. Kalian kaliin aja, terus kalian jumlahkan. Di sini aku udah jumlahin, jumlahnya segini. Sama aja kayak di tahun 2021, jumlahnya segini. Setelah kalian mendapatkan jumlah ini, kalian tinggal masukin ke rumus tadi. Sigmanya atau jumlah-jumlahnya ini kalian tinggal masukin ke rumus, sehingga pada tahun 2019 itu didapatkan indeks harga Las-Peyresnya itu sebesar 87,83, dan pada 2021 indeks harga Las-Peyresnya indeks harga PES-nya itu adalah 101,46, seperti itu. Sama halnya kayak Las-Peyres. Kalau Las-Peyres itu HT dikali K0, HT misalnya 2019 ya. HT itu adalah harga tahun ke T, yaitu ini 30, dikali K0, yaitu volume pada tahun dasar, yaitu 40. 30 dikali 40 gitu, seterusnya. Terus H0 dikali K0 itu berarti harga tahun dasar, yaitu 40, dikali dengan kuantitas pada tahun dasar, yaitu 40. 40 dikali 40, 30 kali 30, dan seterusnya. Jadi setelah kita dapatkan nilai penjumlahan dari mereka ini, kita langsung masukin aja ke rumus. Sehingga pada 2019, indeks harga Las-Peyresnya itu adalah sebesar 90,80%, dan pada tahun 2021 indeks harganya itu sebesar 102,87. Untuk nomor yang A, ada yang mau ditanyakan atau cukup? Mungkin cukup ya. Oh ya, di sini aku mau disclaimer. Iya, gimana?
kalau misalnya kita disuruh hitung indeks tahun 2019, berarti dia mungkin nggak kalau misalnya tahun dasarnya 2019 juga? Nggak mungkin kan Iya. ya? Pasti harus ada 2 tahun yang untuk ngitung satu indeks tahunan. Oh ya, mungkin kalian juga bingung ya dari jawaban aku nih kenapa tahun dasarnya 2020. Sebenarnya biasanya kalau indeks harga itu dia untuk menentukan kedepannya juga sama halnya kayak analisis tren sama regresi tadi. Kan di soalnya tadi dia bilang indeks harga 2019-nya sebagai tahun dasar kan. Tapi di sini aku salah interpretasi sehingga tahun dasarnya itu aku bikin 2020. Nah, untuk pertanyaan Raya tadi, mungkin nggak kalau kita nyari indeks harga 2019 dengan tahun dasar 2019? Itu jawabannya kurang ini ya. Mungkin bisa, tapi jawaban indeks harganya itu bakal kurang tepat. Karena biasanya untuk forecasting itu, kita itu untuk memprediksi masa depan. Jadi, ngapain kita prediksi tahun ini kalau tahun ini udah terjadi gitu. Jadi, mendingan data tahun ini kita pakai untuk prediksi tahun depan gitu. Paham, Rai? Oke, Kak. Berarti misalnya disuruh kayak tadi kan disuruh cari indeks harga 2019, 2020, dan 2021. Untuk cari 2019 berarti kita gimana? Tahun dasarnya pakai yang mana? Nah, tahun dasar tadi Raya ngeliat di mana itu? Ini. Oh, dari ini aku ya. Ya. Oh iya, maaf. Ini aku salah ketik. Maksudnya ini 2020 dan 2021. Nah, berarti nggak bisa kan, Kak? Misalkan kayak untuk tahun dasar itu nggak bisa, gimana sih? Yang dijadikan tahun dasar itu berarti nggak bisa kita jadikan untuk ngitung indeks tersebut. Iya, benar. Benar sekali. Wah, Oke, thank you, Kak. oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, cukup ya mungkin. Biar nggak kemalaman, kita langsung lanjut aja dengan soal terakhir, yaitu soal B nomor 3. Soal B nomor 3 itu kita disuruh untuk membandingkan indeks harga Fisher dengan Last Payers dan Pasture. Nah, kalau untuk indeks harga Fisher itu rumusnya adalah akar dari indeks Last Payers dikali dengan indeks Pasture. Tapi kenapa di sini aku nulisnya itu dipangkatkan itu dipangkatkan 1/2, bukan aku akarin? Karena di Excel itu aku belum nemu akar itu yang mana. Makanya di sini aku pangkatkan 1/2. Sebenarnya pangkat 1/2 itu atau pangkat 0,5 itu sama aja kayak akar. Kalau kalian mau cari, kalian bisa pembuktiannya misalnya itu kita pakai 25 ya yang mudah. 25 kalau kita pangkatkan 0,05 itu hasilnya pasti 5. 0,5 maksudnya. Itu hasilnya pasti 5 gitu. Jadi makanya di sini aku tulis pangkat 1/2. Pangkat 1/2 kan 0,5. Jadi sama aja kayak akar gitu. Nah ya udah, karena kita udah mencari tadi di atas itu indeks harganya berapa, kita tinggal masukin aja di nomor B ini. IL-nya berapa dan IP-nya berapa. Contohnya pada tahun 2019, IL-nya 90, IP-nya 87. Maka IF-nya itu adalah akar dari 90,80 dikali 87,83. Hasilnya itu adalah 89,30. Oh iya, untuk indeks Laplayer sama Pasture-nya tadi kan itu kita persenin kan hasilnya. Hasil pembagian itu kita persenin atau kita kali 10. Tapi untuk indeks Fisher ini kita nggak perlu mempersenkannya gitu. Jadi langsung aja IL dikali IP itu kita akarin, nggak perlu dikali 100 lagi gitu. Terus sama halnya kayak 2021 itu 102,87 dikali dengan 101,46 kita akarin itu hasilnya adalah 102,16. Oke, selesai untuk indeks Fisher-nya.
Terus kita disuruh bandingkan indeks harga Fisher dengan Las Vegas dan Pesce. Nah, untuk indeks harga ini sebenarnya setahu aku dari dosen aku dulu yang kita pakai itu adalah yang memiliki nilai terkecil dari indeks-indeks yang lain. Misalnya nih, pada 2019 ya. Pada 2019 indeks Slayer-nya itu adalah 90,80. Sedangkan indeks Pesce-nya itu adalah 87,83. Sedangkan indeks Fisher-nya ini adalah 89,30. Nah, jadi pada 2019 ini kita ambil, ya gimana? Oh, oke. Kepencet kali ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi pada 2019 ini kita bakal ngambil nilai indeks yang paling kecil. Nah, di antara ketiga indeks ini kan yang paling kecil itu adalah indeks IP kan dengan nilai 87,83. Jadi nanti yang bakal kita pakai atau yang bakal kita munculkan itu adalah nilai indeks IP yaitu 87,83. Gitu juga di tahun 2021 itu kan indeks IL-nya 102,87, IP 101,46, IF-nya adalah 102,16. Nah, dari ketiga indeks ini kan yang paling kecil indeks IP. Makanya nanti yang bakal kita pilih itu adalah nilai dari indeks IP, yaitu 101,46. Gitu, untuk perbandingannya, kalau kata dosenku dulu, itu ambil nilai indeks yang paling kecil, itu yang kita pilih. Ya emang nggak jauh-jauh beda sih biasanya, tapi pasti ada bedanya walaupun sedikit. Nah, dari perbedaan itu kita ambil yang paling kecil nilainya, gitu. Jelas? Apakah ada yang mau ditanya tentang soal nomor 3? Oke, cukup ya mungkin. Untuk lebih lanjutnya bisa ditanyain nanti. Oke, selesai sudah pembahasan soal kita pada malam ini. Mungkin kalian ada yang masih bingung gitu atau masih ada yang connecting tadi belum ngerti banget gitu. Nah, untuk itu kalian bisa tanyain ke aku, kalian bisa PC aku. Nah, tapi untuk malam ini mungkin sesi aku udah selesai karena waktunya juga yang udah agak malam, kalian juga pasti pengen tidur. Aku mau minta maaf dan aku juga mau berterima kasih yang udah mau menyimak, yang udah mau stay sampai terakhir, sama yang udah nanya-nanya tadi gimana. Nah, kalau ada salah kata ataupun salah kalimat, aku minta maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.